Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Julita dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Universitas Tengku Umar dalam memenuhi tugas mata kuliah pembiayaan dan pelanggaran kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang data pembiayaan KB. Keluarga berencana pertama kali ditetapkan sebagai program pemerintah pada tanggal 29 Juni 1970 bersama dengan dibentuknya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Program KB di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1957. Namun masih menjadi urusan kesehatan dan belum menjadi urusan kependudukan. Namun sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia serta tingginya angka kematian ibu dan kebutuhan akan kesehatan reproduksi, program KB selanjutnya digunakan sebagai salah satu cara untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Indonesia merupakan negara kelima di dunia dengan estimasi jumlah penduduk terbanyak yaitu 249 juta. Di antara negara ASEAN, Indonesia dengan luas wilayah terbesar tetap menjadi negara dengan penduduk terbanyak, jauh di atas 9 negara anggota lain. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI mengestimasi jumlah penduduk Indonesia tahun 2013 sejumlah 2.048,4 juta orang. Badan Pusat mencatatkan bahwa pada tahun 2013 sebanyak 28,55 juta penduduk Indonesia merupakan penduduk miskin. Secara nasional, pembangunan manusia Indonesia tahun 2013 sebesar 73,29 masih masuk kategori sedang, dengan komponen AHH sebesar 69,87 tahun. Rata-rata lama sekolah 8,08 tahun. Angka melek kurus 93,25%. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat, dan keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, pelindungan, dan bantu sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Undang-undang ini mendukung program KB sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas. Pengaturan kehamilan dan program KB dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. CPR di Indonesia sejak 1991 sampai 2012 cenderung meningkatkan sementara. Tren ini menggambarkan bahwa meningkatkan cakupan wanita usia 15 sampai 49 tahun yang melakukan KB sejalan dengan menurunkan angka fertilitas nasional bila dibandingkan dengan target RPJMN 2014. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN menunjukkan bahwa pada tahun 2013 ada PUS pasangan usia subur yang merupakan peserta KB baru dan hampir separuhnya menggunakan metode kontrasepsi suntikan. Dilihat dari jenis kelamin, metode kontrasepsi perempuan yang digunakan jauh lebih besar dibandingkan dengan metode kontrasepsi laki-laki. Metode perempuan sebesar 93,66%, sementara metode laki-laki hanya sebesar
6,34%. Ini menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dalam menggunakan alat kontrasepsi masih sangat kecil. Penggunaan alat kontrasepsi masih nominal dilakukan oleh perempuan. Pada tahun 2013, cakupan KB aktif secara nasional sebesar 75,88% dari 33 provinsi. Ada 15 provinsi yang cakupan masih berada di bawah cakupan nasional. Provinsi Bengkulu merupakan provinsi dengan cakupan tertinggi sebesar 67,70% dan Provinsi Papua merupakan provinsi dengan cakupan terendah sebesar 67,15%. Data Rikesdas 2013 menunjukkan bahwa pada wanita usia 15 sampai 49 tahun dengan status wanita sebesar 59,3% menggunakan metode KB modern. Menurut tingkat pendidikan, data SDKI 2012 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak banyak memberikan pengaruh terhadap proporsi wanita usia 15 sampai 49 tahun dalam melakukan KB. Responden yang hanya lulus SD menunjukkan proporsi sebesar untuk penggunaan KB metode modern, yaitu 56,4%. Responden dapat pendidikan atas SMU menunjukkan proporsi sebesar pada status kawin yang tidak melakukan KB sebesar 66,1%. Untuk yang melakukan KB metode modern sebesar 28,3% dan KB tradisional sebesar 5,6%. Selama tahun 2013, klinik KB pemerintah merupakan fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB terbanyak pada peserta KB baru, yaitu 66,40%. Tempat pelayanan selanjutnya adalah bidang praktek swasta BPJS serta 23,61%, klinik KB swasta sebesar 8,35% dan dokter praktek swasta DPS sebesar 1,64%. Data BKKBN 2014 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sepengaruh peserta KB baru menggunakan suntikan sebagai metode kontrasepsi metode operasi pria, yang merupakan metode kontrasepsi pria dilakukan oleh 0,07% KB baru. Selama tahun 2013, BKKBN mencatat ada 3.287 kegagalan pada KB. Jumlah terbesar terjadinya pada metode kontrasepsi IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) dengan kejadian kegagalan diikuti oleh implan dengan kejadian kegagalan. Sementara untuk komplikasi berat, dari total 2.548 kejadian komplikasi berat terjadi pada metode implan dilakukan oleh IUD dengan 40,23% kejadian, baik pada kejadian kegagalan maupun komplikasi berat. Paling sedikit terjadi pada EOP karena jumlah peserta KB yang menggunakan metode ini memang paling sedikit. Pelayanan KB termasuk dalam pelayanan promotif dan preventif yang mencakup pelayanan konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS serta berupa fasilitas kerja tingkat pertama dan fasilitas. Dari penjelasan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.